Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisnawati Moha. Di sini saya akan membawakan tentang beberapa materi, di antaranya industri gula tebu, industri kertas, industri semen, industri plastik dan polimer, industri asam sulfat, industri minyak bumi, dan yang terakhir adalah industri sabun dan deterjen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke industri gula tebu. Tebu merupakan tanaman hasil perkebunan yang memiliki kandungan gula tinggi. Kandungan gula yang tinggi ini menyebabkan tanaman tebu dapat diolah menjadi gula pasir yang banyak digunakan oleh masyarakat maupun industri pengolahan. Pengolahan tebu menjadi gula pasir merupakan salah satu upaya dalam pemanfaatan tanaman tebu menjadi bahan pangan lain yang lebih mudah penggunaannya. Gula pasir dihasilkan dari tanaman tebu yang diekstrak untuk mendapatkan nira yang kemudian dikristalkan. Gula merupakan salah satu dari 9 bahan pokok yang kebutuhan pangan yang sangat penting bagi kebutuhan rumah tangga dan industri makanan serta minuman. Kemudian tahap persiapan bahan baku. Setelah tebu dipanen, harus segera diangkut ke pabrik untuk diolah. Jika tebu dibiarkan terlalu lama, maka kadar air dan glukosa di dalam batang tersebut akan semakin berkurang dan akan berpengaruh pada kualitas gula pasir yang akan dihasilkan. Tebu akan melalui proses pengolahan awal, di mana dalam proses ini tebu akan dipilah hingga memenuhi syarat minimal untuk dapat diolah, yakni tebu harus matang, bersih, dan segar. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka tebu tidak akan diolah dan akan mencari tebu yang dapat memenuhi syarat tersebut. Kemudian ada beberapa pengolahan tebu menjadi gula pasir. Yang pertama yaitu ekstraksi nira. Ekstraksi nira adalah proses pemerahan cairan tebu dari batangnya dengan menggunakan alat yang berfungsi untuk memotong dan mencacah tebu serta alat gilingan logam. Yang alat ini berfungsi untuk memerah nira setelah batang tebu mengalami pencacahan. Tahap kedua yaitu pemurnian. Proses pemurnian gula adalah proses untuk menghilangkan bahan pengotor yang tersuspensi di dalam nira dalam keadaan koloid. Proses pemurnian terdapat beberapa cara, yaitu defekasi, magnesia, karbonasi, sulfasi, dan fosfatasi. Dalam proses selanjutnya yaitu adalah proses penjernihan dengan karbonatasi. Proses karbonatasi merupakan reaksi yang terjadi akibat interaksi susu kapur dan gas CO2 membentuk senyawa kalsium karbonat. Proses karbonatasi akan terjadi adsorpsi bahan pengotor, bahan organik, dan lain-lain. Namun reaksi karbonatasi tidak hanya berlangsung sederhana, tetapi terjadi dalam beberapa tahapan. Kemudian proses selanjutnya yaitu penguapan nira atau evaporasi. Nira jernih masih banyak mengandung uap air. Untuk menghilangkan uap air, maka dilakukan evaporasi. Penguapan dilakukan dengan menggunakan beberapa evaporator dengan sistem multi-phase effect yang disusun secara intersembel, biasanya terdiri dari 4-5 bejana yang bekerja dari satu bejana sebagai uap pemanas ke bejana berikutnya. Selanjutnya yaitu kristalisasi. Nira kental dari sari tempat penguapan tadi diuapkan lagi dalam suatu pan vakum
yaitu tempat di mana nira pekat hasil penguapan dipanaskan terus-menerus sampai mencapai kondisi lewat jenuh, sehingga timbul kristal gula. Tahap selanjutnya, pemisahan kristal gula. Pemisahan kristal gula dilakukan dengan menggunakan saringan yang bekerja dengan gaya memutar atau sentrifugal. Dengan adanya sistem ini, tetes dan gula terpisah selanjutnya pada tingkatan tertentu. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu pengeringan kristal gula. Air yang dikandung kristal gula hasil sentrifugasi masih cukup tinggi, kira-kira 20%. Gula yang mengandung air akan mudah rusak dibanding gula yang kering. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan panas alami kira-kira 80 derajat Celcius. Pengeringan ini dilakukan dengan melewatkan SHS pada talang yang panjang. Cara ini bekerja atas dasar prinsip aliran berlawanan dengan aliran udara panas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengemasan. Pada tahap ini, penimbangan termaksud pada tahap pengemasan. Setelah melalui tahap penimbangan, maka dilakukan penjahitan karung yang biasanya menggunakan mesin ataupun manual. Kondisi gudang untuk penyimpanan harus memenuhi standar kadar air, yaitu 10 sampai dengan 15%. Setelah memenuhi standar, maka gula-gula yang sudah dikarungkan tadi akan siap dipasarkan kepada para konsumen. Ada juga penanganan limbah tebu. Limbah yang dihasilkan pada proses produksi gula secara umum yaitu limbah padat yang berupa blotong dan abu sisa pembakaran pada mesin ketel. Pemanfaatan limbah padat blotong untuk pembuatan pupuk organik, sedangkan abu sisa pembakaran akan ikut terbuang melalui udara. Untuk mengurangi pencemaran udara, debu yang terbang tersebut ditangkap dengan menggunakan alat dust collector. Abu sisa pembakaran biasanya dimanfaatkan masyarakat sekitar pabrik gula sebagai campuran pembuatan batu bara. Yang kedua yaitu limbah cair yang berupa air dan tetes tebu. Pengolahan limbah cair di pabrik dengan perpaduan proses pengolahan limbah cair yaitu fisis, kimiawi, dan biologi. Tetes tebu merupakan strop terakhir yang mempunyai kadar kandungan gula yang rendah. Tetes masih mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dikarenakan tetes tebu banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan seperti alkohol dan penyedap rasa. Kemudian yang berikutnya yaitu limbah gas. Pada pengolahan gula kristal meliputi CO2, CO, dan SO2. Gas tersebut keluar dari cerobong ke udara bebas. Pabrik gula yang menggunakan alat dust collector untuk menangkap debu yang keluar dari cerobong untuk mengurangi pencemaran udara di sekitar pabrik gula tersebut. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu industri kertas. Kertas merupakan bahan tipis dan rata yang dihasilkan dari kompresi serat yang berasal dari pulp serat yang digunakan biasanya berasal dari bahan alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Industri kertas adalah industri yang mengolah kayu sebagai bahan dasar untuk memproduksi pulp, kertas, papan, serta produk yang berbasis selulosa lainnya. Bahan baku dari kertas berasal dari kayu yang akan mengalami beberapa proses untuk menghasilkan pulp.
Komponen di dalam kayu mempunyai arti penting karena dapat menentukan kualitas dari jenis kayu tersebut. Pada umumnya, komponen kayu terdiri dari beberapa, yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat ini terdiri lagi dari selulosa dan hemiselulosa. Ada non-karbohidrat yang berupa lignin dan juga ekstraktif. Dalam zat kayu terdapat unsur-unsur kimia seperti karbohidrat 50%, hidrogen 6%, nitrogen 0,04 sampai dengan 0,1%, abu 0,2 sampai 0,5%, dan sisanya adalah karbon dioksida. Proses pembuatan kertas. Proses pembuatan kertas memiliki beberapa tahapan, di antaranya pertama yaitu proses persiapan bahan baku. Tahap persiapan bahan baku dimulai dari memilih bahan kayu yang sesuai. Adapun jenis kayu yang digunakan yaitu kayu lunak atau softwood, yaitu kayu yang dari tumbuhan konifer, misalnya kayu tumbuhan pinus dan cemara. Yang kedua yaitu kayu keras atau hardwood, yaitu kayu yang menggugurkan daunnya setiap tahun, misalnya eukaliptus. Selanjutnya kayu dikuliti atau dikelupas dari kulitnya sebelum kayu dipotong atau dicacah secara mekanik maupun hidrolis. Pembuatan pulp pada mesin pulper. Selanjutnya yaitu kayu dimasukkan ke dalam mesin pulper untuk diolah menjadi bubur kayu ataupun pulp. Pada tahap ini terjadi proses pemisahan antara selulosa dari bahan pencampur, yaitu lignin dan pentason. Dalam tangki pencampur, pulp dicampur air menjadi slurry, kemudian dibersihkan dan dikirim ke mesin kertas. Proses selanjutnya yaitu cleaner. Proses pemutihan untuk tipe pulp kraft, yakni pulp dicampur dengan hidrogen peroksida kemudian pulp dicuci. Selanjutnya yaitu proses pemurnian. Gumpalan selulosa dipisahkan untuk menjadi serat. Pada tahap ini juga terjadi proses penghilangan lignin dengan oksigen karena lignin dapat memberi warna coklat pada pulp, sehingga nantinya kertas yang dihasilkan menjadi tidak putih serta membuat kertas mudah terdegradasi. Selanjutnya yaitu adalah proses pembentukan. Sizing dilakukan untuk meningkatkan kehalusan permukaan kertas. Pada saat pewarnaan ditambahkan pigmen, pewarna dan bahan pengisi. Proses dilanjutkan dengan pembentukan lembaran kertas yang dimulai pada headbox, di mana serat basah ditebarkan saat saringan berjalan. Tahap selanjutnya yaitu kalender stack. Pada proses ini terdiri dari beberapa pasangan silinder dengan jarak tertentu untuk mengontrol ketebalan dan kehalusan hasil akhir kertas. Kertas-kertas yang masuk kemudian disesuaikannya sehingga mencapai produk yang diinginkan. Dan proses terakhir yaitu pemotongan kertas. Proses ini merupakan tahap akhir dari pembuatan kertas, yakni kertas yang digulung dalam gulungan besar, dibelah pada ketebalan yang diinginkan, kemudian dipotong menjadi lembaran-lembaran, lalu dirapikan, kemudian akan dikemas untuk didistribusikan kepada para konsumen. Pada limbah industri kertas,
dia mempunyai cara penanganannya, yaitu ada beberapa, yaitu menggunakan sistem pembuangan sanitasi landfill. Yang kedua, membakar sampah dengan sistem biomass furnace. Yang ketiga, memanfaatkan limbah pulp menjadi batako. Yang keempat, memanfaatkan limbah pulp menjadi kerajinan tangan. Yang kelima, digunakan sebagai kompos pada perkebunan jamur. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari limbah kertas. Mulai dari pembakaran, ditimbun, diolah menjadi biomasa, sampai dijadikan kerajinan tangan. Karena setiap pabrik kertas memiliki cara masing-masing, kelebihan dan kekurangan tersendiri, dan tergantung pula dana yang dikeluarkan pabrik untuk mengatasi masalah limbah tersebut. Untuk materi selanjutnya mengenai industri semen. Semen berasal dari kata kementum yang berarti perekat, yang mampu mempersatukan atau mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kokoh, serta semen juga merupakan material plastis yang memberikan sifat rekat antara batuan-batuan konstruksi bangunan. Semen juga merupakan bahan ikat yang penting dan banyak digunakan dalam pembangunan fisik di sektor konstruksi sipil. Jika ditambahkan dengan air, maka semen akan menjadi pasta. Jika ditambah dengan agregat halus, maka akan menjadi mortar, yang jika digabungkan dengan agregat kasar akan menjadi campuran beton yang keras. Untuk bahan pembuatan semen terdiri dari beberapa bahan, yaitu pertama, bahan baku yang terdiri dari batu kapur dan tanah liat. Yang kedua, bahan baku penunjang, yaitu adanya pasir silika dan pasir besi. Pasir silika ini berfungsi sebagai pengoreksi kadar SiO2 dalam tanah liat yang rendah. Untuk pasir besi, dia berfungsi sebagai pengoreksi kadar Fe2O3 yang biasanya dalam bahan baku utamanya masih sering kekurangan. Serta ada beberapa bahan tambahan, yaitu gipsum dan abu terbang. Untuk proses pembuatan semen, pertama itu adanya penyediaan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan yaitu batu kapur sekitar 75-90%, tanah liat sekitar 7-20%, pasir besi sekitar 1-3%, dan pasir silika 1-6%. Pada tahap selanjutnya yaitu pengeringan dan penggilingan. Penggilingan bahan berfungsi untuk mendapatkan campuran bahan mentah yang homogen, serta mempermudah terjadinya reaksi kimia pada saat klinkerisasi, serta memperkecil ukuran bahan sehingga membuat luas permukaan material menjadi lebih besar. Media pengeringannya berupa gas panas yang berasal dari hot gas generator. Tahap selanjutnya yaitu pembentukan klinker ataupun pembakaran. Tepung baku yang telah dihomogenisasi tadi di dalam sieve silo kemudian dilakukan proses pembakaran meliputi pemanasan awal umpan baku, yaitu pengeringan, dehidrasi, dan dekomposisi. Pada tahap selanjutnya adalah penggilingan klinker. Penggilingan ini dilakukan pada roller press sehingga memiliki ukuran tertentu, yang selanjutnya digiling menggunakan alat penggiling berupa tube mill yang berisi bola-bola besi, sehingga bola-bola besi tersebut sebagai media penghancurnya. Material yang telah halus tadi dihisap dan dipisahkan
dari udara pembawanya dengan menggunakan beberapa perangkat pemisah debu. Hasil penggilingan ini disimpan dalam semen silo yang kedap udara. Untuk tahap selanjutnya adalah pengantongan semen dan distribusi. Semen dikeluarkan dari semen silo dan diangkut dengan menggunakan belt conveyor, kemudian masuk ke steel silo dengan alat pengantongan berupa rotary packer. Semen diisi, setiap pak berisi 50 kg semen. Kemudian karung tersebut dijahit menggunakan mesin. Setelah itu semen siap untuk didistribusikan kepada para konsumen. Untuk penanganan limbah semen, limbah industri dari pabrik semen ini berupa limbah gas. Limbah seperti ini dapat ditanggulangi dengan cara diminimalisasi, artinya pihak perusahaan atau pabrik lebih memperlakukan bahan-bahan yang berpotensi menghasilkan limbah non-ekonomis dengan meminimalisasi penggunaannya ataupun memberikan zat-zat yang mampu menetralisasi munculnya limbah yang melimpah ruah. Para pemilik serta pengolah industri adalah merupakan pihak pertama yang seharusnya memiliki kesadaran diri. Tanpa kesadaran dari mereka, limbah hasil industri tidak akan berkurang begitu saja. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu industri plastik dan polimer. Plastik adalah salah satu makromolekul yang proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi. Sedangkan polimer adalah molekul panjang yang mengandung rantai-rantai atom yang dipadukan melalui ikatan kovalen yang terbentuk melalui proses polimerisasi. Polimerisasi adalah suatu proses penggabungan dari beberapa molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar yang disebut makromolekul, atau juga polimer melalui suatu proses kimia. Menurut Surono, plastik adalah senyawa polimer yang unsur pembentuk atau pembangunnya adalah hidrogen dan karbon. Bahan plastik dapat dibentuk berdasarkan apa yang dibutuhkan ketika terpapar oleh tekanan dan suhu panas. Bentuknya sendiri bermacam-macam, mulai dari batangan, balok, hingga silinder. Semua bentuk dasar tersebut kemudian dapat diolah kembali menjadi kresek, pembungkus makanan, kemasan botol, dan sebagainya. Bahan baku dari plastik. Secara umum, plastik dibentuk dari olahan unsur berupa karbon, hidrogen, oksigen, klorin, nitrogen, dan belerang. Walaupun begitu, ketika pertama kali dibuat, plastik sebenarnya berbahan baku bahan-bahan alami seperti getah tumbuhan, sekresi serangga, dan tanduk hewan. Biji plastik mempunyai bentuk berupa butiran bening dengan bahan dasar zat kimia yang disebut sitrin monomer. Hanya saja, biji plastik dari zat tersebut mempunyai harga yang cukup mahal dan harus diimpor dari luar negeri. Oleh sebab itu, saat ini sudah banyak biji plastik yang didaur ulang. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan dalam industri plastik dan polimer. Di sini ada beberapa alat, diantaranya blow film extrusion, yaitu mesin yang digunakan untuk membuat kantong plastik seperti kresek, kantong sampah, kantong gula, shopping bag, plastik, dan lain-lain. Serta tersedia juga berbagai tipe dan ukurannya. Yang kedua yaitu ekstruksi plastik, yaitu mesin yang digunakan untuk membuat barang-barang plastik dalam bentuk panjang seperti profil,
offset, sedotan, kabel, selang, tali, pipa, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu ada alat injection molding, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak berbagai bentuk barang yang terbuat dari plastik seperti kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Alat yang selanjutnya yaitu mesin crusher, yaitu mesin penggiling atau pencecah plastik hingga menjadi serpihan. Bisa juga digunakan untuk giling basah maupun giling kering. Nah, selanjutnya yaitu mesin pembuat botol. Mesin ini adalah mesin untuk membuat barang plastik seperti botol kosmetik, botol minuman, botol oli, bola, hingga patung plastik. Kemudian ada proses pembuatan plastik. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan plastik, diantaranya yaitu yang pertama ada injection molding. Pada tahap ini plastik masih berbentuk pelet atau biji yang kemudian dimasukkan ke dalam tabung bersuhu panas. Plastik tersebut akan meleleh dan hasil lelehannya akan dibuang ke dalam cetakan tertentu. Tahapan yang kedua yaitu ekstruksi. Hasil lelehan dari biji atau pelet tadi diletakkan terus-menerus sampai akhirnya lelehan tersebut dapat melebur dan teksturnya juga terasa lebih halus. Baiklah, pada tahap selanjutnya yaitu thermoforming. Pada tahap ini, lelehan pelet plastik sudah berbentuk lempengan yang kemudian dipanaskan. Setelah meleleh, kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian, pada tahap selanjutnya yaitu blow molding. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan plastik. Pada tahap ini ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu pelet plastik dimasukkan ke dalam tabung panas dan dilelehkan pada sekrum secara berkelanjutan. Kemudian plastik akan dibentuk menjadi pipa atau parison. Kemudian plastik yang masih dalam kondisi panas akan ditutup dalam suatu cetakan. Kemudian plastik akan dibentuk menjadi produk sesuai dengan keinginan. Kemudian produk tersebut siap untuk dipasarkan kepada para konsumen. Selanjutnya yaitu sumber polimer. Sumber polimer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer buatan. Polimer alam seperti amilum, selulosa, kapas, karet, wol, dan sutra. Sedangkan polimer buatan dapat berupa polimer regresi dan polimer sintesis. Polimer regresi adalah polimer yang dimodifikasi, contohnya seperti rayon, yaitu serat sintesis yang dibuat dari kayu atau selulosa. Sedangkan polimer sintesis adalah polimer yang dibuat dari molekul sederhana atau monomer dalam pabrik. Kemudian selanjutnya yaitu pada pembuatan barang jenis polimer. Contohnya yaitu pada saat proses pembuatan ban. Bahan baku utama yaitu carbon black, synthetic rubber, silika, zinc oxide, sulfur, oli, dan beberapa material kimia lainnya. Pada tahap awal yaitu dinamakan tahap Benbari, atau pada tahap ini proses yang dilakukan adalah pencampuran bahan yang telah ditimbang sesuai dengan berat yang telah ditentukan. Kemudian ditambahkan carbon black dan oli pada saat material tersebut masuk ke dalam mesin Benbari. Kemudian pada tahapan kedua yaitu extruding. Prosesnya adalah injeksi hingga terbentuk profil.
Hasil akhir dari tahapan ini adalah sheet wall, yaitu merupakan salah satu ban yang berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan dari arah samping ataupun serempetan, serta untuk menambah fleksibilitas dari ban tersebut. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu ada kalender. Pada tahap ini akan diproses melalui proses pelebaran terlebih dahulu agar material tersebut terbuka untuk kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu kurang lebih 160 derajat Celcius agar saat diberikan campuran bahan-bahan seperti polyester, nilon, dan steel cord dapat merekat dengan sempurna. Kemudian tahap selanjutnya yaitu bot. Sementara proses kalender berjalan, di bagian lain ada proses pembuatan bedboard, yaitu melapisi kawat baja dengan karet. Proses ini berjalan otomatis dan begitu keluar dari mesin, bedboard sudah terbentuk lingkaran sesuai dengan ukuran rim yang telah ditentukan. Proses selanjutnya yaitu merupakan proses cutting, yaitu proses ini merupakan lanjutan dari proses kalender, yaitu hasil akhir dari proses ini biasa disebut dengan ply dan cut-ply. Ply merupakan lembaran material yang terdiri dari polyester, nilon, dan campuran bahan yang telah diproses sebelumnya dalam bentuk gulungan panjang di mesin yang kemudian dipotong-potong untuk merubah arah atau sudut benang dari 0 derajat menjadi 90 derajat. Kemudian tahapan berikutnya yaitu molding. Pada tahapan ini sampailah pada tahap perakitan semua komponen-komponen aplikasi yang telah dibuat pada proses semi manufaktur. Semua komponen seperti rakitan bat, lembaran ply yang telah dipotong-potong tadi dengan sudut 90 derajat semua dirakit menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari ban setengah jadi. Kemudian ada proses curing, yaitu proses yang merupakan pemasakan atau pulverisasi, yaitu penyatuan polimer dengan karbon black dan sulfur untuk mendapatkan karakteristik yang diperlukan pada bagian-bagian ban. Setelah proses pemasakan selesai, mold akan terbuka secara otomatis dan ban yang sudah jadi akan terjatuh dan masuk ke dalam konveyor untuk kemudian sampai di bagian pemeriksaan ataupun finishing. Kemudian pada tahap finishing atau quality control, ban diperiksa secara visual untuk melihat kecacatannya. Ban tidak 100% balance seperti pelet, namun ada batasannya. Jika melebihi batas berarti ada kesalahan pada proses produksi. Selain itu, laboratorium juga digunakan untuk memeriksa sampel ban yang diambil secara acak demi menjaga kualitas dari ban itu sendiri. Selanjutnya yaitu penanganan limbah industri plastik dan polimer. Di sini ada beberapa penanganannya, diantaranya yaitu memanfaatkan biological sludge sebagai bahan bakar boiler. Yang kedua yaitu pengolahan limbah dengan menggunakan metode fabrikasi. Yang ketiga yaitu
Desulfurisasi yaitu dapat menghilangkan gas sulfur oksida sebagai hasil pembakaran bahan bakar. Selanjutnya yaitu menggunakan bahan bakar alternatif. Penggunaan bahan bakar alternatif ini juga menjadi cara menangani pencemaran udara oleh adanya limbah gas yang ditimbulkan oleh limbah industri plastik dan polimer. Selanjutnya yaitu menurunkan suhu pembakaran dengan memasang alat pengubah katalitik dengan tujuan untuk menyempurnakan pembakaran. Gas-gas buang yang dapat dikontrol dengan menggunakan alat ini antara lain adalah nitrogen oksida, karbon monoksida. Untuk materi selanjutnya mengenai industri asam sulfat. Dalam perkembangan industri di Indonesia yang semakin pesat, terutama industri yang menggunakan bahan kimia, maka diperlukan bahan penunjang yang dapat memperlancar jalannya proses industri tersebut. Bahan penunjang yang banyak digunakan adalah asam sulfat. Sampai saat ini, asam sulfat masih tetap merupakan standar tingkat kemajuan industri dari suatu negara. Asam sulfat sering digunakan dalam skala besar, juga digunakan dalam pembuatan pigmen, khususnya barium sulfat dan titanium dioksida, pembuatan deterjen, bahan pewarna, obat-obatan, serta plastik. Asam sulfat juga digunakan untuk memisahkan hidrokarbon, untuk menghilangkan lapisan film zat asam dari besi atau baja sebelum masuk ke proses pelapisan, pengecetan, mengisi aki atau baterai, dan pembuatan sutra sintetik. Pada proses pembuatan asam sulfat, tahap awal itu ada pembakaran belerang. Proses produksi asam sulfat diawali dengan peleburan sulfur yang digunakan sebagai bahan baku utama dengan menggunakan stem yang dialirkan pada tekanan 4 kg per cm kubik. Kemudian sulfur cair dipompakan dari sulfur melter melalui pipa-pipa dan disemprotkan ke dalam furnace. Di dalam furnace terjadi pembakaran belerang dengan udara, yang dimana terjadi reaksi sulfur ditambahkan dengan oksigen maka akan menghasilkan SO2. Udara yang digunakan disuplai oleh main blower yang sudah mengalami proses pengeringan. Proses pengeringan udara dilakukan di drying tower dengan menggunakan asam sulfat dengan sirkulasi konsentrasi 93 sampai dengan 98%. Proses pengeringan udara tersebut dimaksudkan untuk mencegah korosi oleh gas pada pembakaran untuk menghilangkan kandungan air dalam udara. Proses pembakaran belerang cair menjadi SO2 dengan temperatur pembakaran kurang lebih 750 sampai dengan 770 derajat Celcius. Selanjutnya, oksidasi katalitik SO2 menjadi SO3 dengan bantuan katalis. Dari hot gas filter, aliran gas masuk ke konverter. Konverter ini terdiri dari 4 bed katalis F2O5. Aliran gas masuk ke setiap bed diatur pada temperatur 425 sampai 440 derajat Celcius. Dengan bantuan katalis ini, aliran gas SO2 diubah menjadi gas SO3. Reaksi ini merupakan reaksi eksoterm, sehingga gas tersebut harus didinginkan pada tahap-tahap katalis. Dari konverter, aliran gas SO3 masuk ke dalam SO3 color A untuk didinginkan. Kemudian didinginkan lebih lanjut ke SO3 color B. Setelah itu, aliran gas tersebut masuk ke absorbing tower. Untuk tahap selanjutnya, absorpsi gas SO3. Di absorbing tower terjadi proses penyerapan gas SO3
dengan menggunakan sirkulasi asam sulfat dengan konsentrasi 98-99% yang diatur di tempat penampungan asam resirkulasi tersebut kemudian diencerkan dengan menambahkan air dan setelah itu baru dialirkan kembali ke dalam tong penampungan. Asam sulfat yang dihasilkan pada tong penampung setelah mencapai level maksimum yang ditentukan, kemudian ditransfer dan ditampung ke tong penampungan asam sulfat. Dengan reaksi yang terjadi, SO3 ditambah H2SO4 akan menghasilkan H2SO4. Penanganan limbah industri asam sulfat ada beberapa pengolahan. Yang pertama, ada pengolahan biologi, yaitu untuk memanfaatkan bakteri dan mikroorganisme untuk mengurangi limbah atau menggunakan tumbuhan untuk menyerap dan mengumpulkan zat-zat beracun dari tanah. Yang kedua, ada pengolahan kimia, yaitu menggunakan cairan kimia tertentu agar terjadi pertukaran ion, oksidasi, dan reduksi limbah yang bertujuan untuk menghilangkan zat-zat beracun yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu pengolahan termal, yang menggunakan suhu tinggi agar bahan beracun dapat hancur sepenuhnya. Tetapi pada pengolahan ini membutuhkan peralatan khusus untuk mencegah polusi. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai industri minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental coklat kehitaman yang tersusun oleh beberapa senyawa hidrokarbon yang tersusun secara kompleks. Seperti yang kita ketahui bahwasanya minyak bumi maupun gas bumi merupakan sumber salah satu energi yang paling dibutuhkan dalam berbagai bidang. Salah satu penggunaannya yaitu terhadap industri, transportasi, serta di berbagai bidang kebutuhan rumah tangga lainnya. Posisi minyak bumi berada di lapisan paling atas kerak bumi dan sifatnya mudah sekali terbakar. Dari sifatnya itulah minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar. Komposisi dasar yang mendominasi minyak bumi adalah senyawa alkana. Seperti yang kita ketahui bahwa minyak bumi didapatkan dari proses penambangan minyak bumi yang ada di berbagai lokasi pertambangan minyak bumi. Baiklah, untuk selanjutnya pengolahan minyak bumi. Proses destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini dilakukan pada sebuah wadah tabung tinggi terhadap udara. Awalnya minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada 370 derajat Celcius. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses cracking. Proses ini memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Proses ini biasanya disebut dengan proses refinery. Kemudian proses reforming. Reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi mutunya baik. Proses ini dapat dilakukan dengan metode katalis atau proses pemanasan. Karena untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini dapat disebut juga dengan proses isomerisasi. Kemudian proses polimerasi dan alkilasi. Pada proses alkilasi menggunakan bahan tambahan katalis asam kuat seperti H2SO4, HCl. Sedangkan proses polimerasi merupakan penggabungan antara molekul-molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. Kemudian adanya proses treating.
Proses ini merupakan pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor. Bahan-bahan pengotor yang dapat terlihat selama proses pengolahan. Pada proses ini juga dapat menghilangkan bau yang tidak sedap sehingga akan menambah mutu dari minyak. Yang kemudian yaitu proses blending. Proses ini untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan menambahkan zat-zat aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah tetraethylate, merupakan bahan aditif yang digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan bensin. Setelah melalui proses ini, maka pengolahan minyak bumi yang mutunya menjadi lebih baik siap untuk dipasarkan. Kemudian pada industri minyak ini tentunya mempunyai limbah dan minimalisir dampak negatif terhadap pemakaian minyak bumi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penghematan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan, menghemat energi semaksimal mungkin, memproduksi bensin bebas timbal, memproduksi bahan pengganti minyak bumi seperti bioetanol dan biodiesel, dan lain-lain. Yang paling utama adalah diperlukan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan agar terbebas dari dampak-dampak yang tidak diinginkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu industri sabun dan deterjen. Sabun adalah garam natrium dan kalium dari asam lemak nabati atau hewani. Sabun digunakan sebagai pembersih, dapat juga berwujud padat, lunak, dan cair. Suatu molekul sabun mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang dan ion. Bagian hidrokarbon molekul itu bersifat hidrofobik dan larut dalam zat-zat nonpolar. Sedangkan ujung ion bersifat hidrofilik dan larut dalam air karena adanya rantai hidrokarbon. Bahan baku sabun yaitu didasarkan pada beberapa kriteria antara lain faktor manusia, keamanan lingkungan, biaya, kecocokan dengan bahan aditif yang lain, serta wujud dan spesifikasi khusus dari produknya. Bahan baku sabun yaitu minyak dan alkali, NaOH dan KOH. Bahan tambahan yaitu pengharum dan pewarna. Pembuatan sabun yaitu terjadi reaksi saponifikasi trigliserida. Proses ini adalah mereaksikan trigliserida dengan basa alkali pada suhu 90 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer untuk membentuk sabun dengan produk samping yaitu gliserol. Proses ini berhasil mengkonversi trigliserida menjadi sabun sebesar 99,5%. Yang pertama yaitu pada reaktor suhu 125 derajat Celcius dengan bantuan pemanas steam, komposisi minyak dan NaOH berbanding 3:1. Jika tidak, maka akan didapati reaksi yang tidak setimbang sehingga akan didapati sabun yang kurang sempurna. Reaksi dilakukan selama 10 menit dengan bantuan agitator dan recycle pompa ke reaktor. Yang kedua yaitu ditambahkan larutan garam NaCl. Hal ini untuk memperkaya elektrolit sehingga hasil reaksi antara minyak dan NaOH mudah dipisahkan pada proses selanjutnya. Setelah reaksi sempurna, maka sabun dipompakan ke stage separator untuk memisahkan antara sabun dan gliserol. Yang ketiga yaitu dalam static separator, sabun akan terpisah dari logam-logam lain yang terkandung di dalamnya.
Kemudian sabun akan dikemas dan siap untuk diedarkan di pasaran. Selanjutnya yaitu deterjen. Deterjen adalah campuran berbagai bahan kimia dari sintetik maupun alami yang memiliki sifat yang dapat menarik zat pengotor dari media. Dibanding sabun, deterjen mempunyai keunggulan yakni mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Bahan utama deterjen adalah garam natrium, yaitu asam organik yang dinamakan asam sulfonik. Pada proses pembuatan deterjen bubuk, spray drying merupakan proses modern dalam pembuatan deterjen bubuk sintetik, di mana dalam spray drying terjadi proses pengabutan dan dilanjutkan dengan proses pengeringan. Yang pertama yaitu alat pengangkut dan crusher slurry, yaitu alat yang mengumpulkan bahan-bahan padatan dan liquid yang telah ditimbang. Kemudian formula padat dinetralisasikan dengan alkali dalam mixer sebelum bahan dimasukkan ke dalam crusher slurry untuk membuat campuran menjadi homogen, serta mencegah penumpukan dan pembentukan gumpalan-gumpalan padat yang dapat menyumbat pipa aliran. Kemudian ditransfer menuju vessel aging, di mana campuran tersebut dihomogenisasikan lebih lanjut dan diatur berdasarkan derajat hidrosin. Kemudian produk yang dikeringkan dalam bentuk hollow bed dikumpulkan pada bagian atas dan didinginkan, kemudian dikristalkan melalui sistem pembawa dengan aliran udara yang dingin. Yang terakhir yaitu bubuk dasar disaring dan diberikan pengharum dan akhirnya dicampur dengan zat adiktif, kemudian disimpan dalam silos dan akhirnya dibawa ke mesin pengepak produk. Setelah itu siap untuk didistribusikan kepada para konsumen. Untuk penanganan limbah sabun dan deterjen, yaitu sebagai solusi dari limbah industri ini, pemerintah dan para ahli telah menyelisik sejumlah cara efektif untuk mengolah dan menangkal limbah deterjen, antara lain yaitu dengan memulai pembuatan sistem pengolahan air limbah hingga pembangunan, yaitu IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya ataupun beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai, logam berat yang toksik, padatan yang tersuspensi, nutrien, mikrobia patogen, hingga parasit. Perkembangan sektor industri di Indonesia semakin pesat saat ini. Hal itu turut memberikan dampak pada sektor lainnya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan industri ini sangat terasa pada sektor perekonomiannya, karena banyaknya tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tidak hanya itu saja, banyak pula pemanfaatan teknologi baru yang akhirnya dapat diaplikasikan di berbagai bidang. Adapun dampak negatif yang begitu dirasakan, yaitu berasal dari limbah industri yang dibuang berupa limbah cair maupun padatan, serta gas, yang dapat mengandung zat-zat yang merugikan bagi masyarakat sekitar.
Karena adanya dampak negatif yang berasal dari limbah industri, maka setiap perusahaan perlu melakukan pengolahan limbah industrinya masing-masing. Adapun jenis-jenis limbah industri yaitu dibagi berdasarkan karakteristiknya. Limbah industri dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu diantaranya adalah limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan juga ada limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa yang disingkat dengan limbah B3. Pada jenis limbah padat ini, limbah padat merupakan buangan dari hasil-hasil industri yang tidak terpakai lagi yang dapat berbentuk padatan, lumpur maupun bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan dari salah satu industri, ataupun sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan industri lainnya, serta dari tempat-tempat umum. Limbah padat pastinya akan mencemari air tersebut dan dapat menyebabkan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya akan mati. Sementara itu, apabila dibuang di wilayah daratan tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu, maka dapat mencemari tanah di wilayah tersebut, sehingga nantinya dapat memunculkan berbagai macam penyakit di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu limbah cair. Limbah cair itu sendiri adalah limbah yang mempunyai bentuk yang cair. Biasanya, limbah industri cair ini akan dibuang langsung ke saluran air, seperti selokan, sungai, bahkan lautan, tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Limbah cair ini sifatnya ada yang berbahaya dan ada pula yang dapat dinetralisir secara cepat. Limbah industri yang berbahaya yang dibuang langsung ke saluran seperti sungai, laut maupun selokan tanpa dinetralisir terlebih dahulu, yang pada akhirnya akan mencemari saluran-saluran tersebut sehingga akan menyebabkan ekosistem air menjadi rusak dan terganggu. Bahkan banyak makhluk hidup di dalamnya yang akan mati dibuatnya akibat pembuangan limbah cair tanpa dilalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kemudian ada limbah gas. Limbah gas ini merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai hasil aktivitas manusia yang berbentuk molekul-molekul gas yang pada umumnya memberikan dampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Oleh karena bentuknya yang gas, maka limbah pabrik gas ini biasanya dapat mencemari udara. Beberapa contoh limbah gas di antaranya yaitu kebocoran gas, pembakaran pabrik, asap pabrik sisa produksi tanpa pengolahan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian yaitu ada jenis limbah bahan berbahaya dan beracun ataupun biasa disingkat dengan limbah B3. Selain limbah padat, cair dan juga gas, ada satu lagi jenis limbah yang dapat dikategorikan sebagai limbah B3, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 yang dimaksud adalah sisa suatu usaha ataupun kegiatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya atau beracun yang karena sifatnya, konsentrasinya, maupun jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan, merusak, dan dapat membahayakan lingkungan hidup di sekitarnya. Kesehatan pun dapat terganggu karena adanya pencemaran lingkungan, serta kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar wilayah tersebut.
Pengolahan limbah padat industri. Setiap keuntungan yang didapatkan dari proses industri haruslah dibarengi dengan pengolahan limbah agar tidak merugikan bagi lingkungan maupun bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Adapun pengolahan limbah ini ada banyak sekali macamnya sesuai dengan masing-masing jenis limbah. Agar lebih jelas, saya akan membahasnya sedikit mengenai pengolahan limbah padat industri. Pengolahan limbah padat, prosesi industrialisasi memang banyak sekali menimbulkan limbah. Salah satu jenis limbah yang dapat dihasilkan dari proses industri adalah limbah yang berbentuk padat. Untuk mengatasi limbah padat, cara yang dapat kita lakukan antara lain adalah yang pertama yaitu melakukan penimbunan terbuka. Solusi atau pengolahan pertama yang bisa dilakukan pada limbah padat adalah penimbunan terbuka. Limbah padat dapat dibagi menjadi limbah padat organik dan juga limbah padat non-organik. Limbah padat organik akan lebih baik ditimbun karena akan diuraikan oleh organisme-organisme pengurai sehingga akan membuat tanah menjadi lebih subur jadinya. Yang kedua yaitu ada sanitary landfill. Sanitary landfill ini menggunakan lubang yang sudah dilapisi tanah liat dan juga plastik untuk mencegah pembesaran di tanah. Dan juga gas metana yang dihasilkan yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga yaitu ada insenerasi. Insenerasi ini merupakan hasil panas yang digunakan untuk listrik ataupun pemanasan ruangan. Selanjutnya yaitu atau yang keempat yaitu membuat kompos padat. Seperti halnya penimbunan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya limbah padat yang bersifat organik akan lebih bermanfaat apabila dibuat menjadi kompos. Kompos ini bisa dijadikan sebagai usaha kecil-kecilan bagi masyarakat agar dapat menambah perekonomian bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu ada daur ulang. Limbah padat yang bersifat non-organik bisa dipilah kembali sehingga limbah padat yang masih bisa diproses bisa didaur ulang menjadi barang yang baru ataupun dibuat barang lain yang dapat bermanfaat serta bernilai jual yang tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan juga contoh dari daur ulang ini yaitu kerajinan tangan dari barang-barang bekas misalnya. Limbah cair adalah jenis limbah yang banyak dihasilkan dari kegiatan proses produksi sebuah industri, sehingga limbah cair sangat identik dengan limbah industri. Banyak kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kurang tepatnya penanganan limbah cair, sehingga mencemari sumur warga yang ada di sekitarnya. Ada beberapa cara penanganan limbah cair, di antaranya yaitu pertama penyaringan. Pada penyaringan, limbah cair bisa disaring atau difiltrasi untuk memisahkan partikel tersuspensi dari air. Yang kedua yaitu ada flotasi. Flotasi ini merupakan proses penanganan limbah dengan cara membuang serta memisahkan partikel yang mengapung di atas permukaan air. Kemudian selanjutnya yaitu ada absorpsi ataupun penyerapan. Proses absorpsi ini dilakukan dengan menggunakan karbon sehingga partikel yang tidak dibutuhkan bisa terserap dan terpisahkan dari air. Selanjutnya yaitu ada pengendapan. Pengendapan dilakukan dengan tujuan agar bahan yang tidak mudah larut bisa terpisah dari air. Proses ini dilakukan dengan cara menambahkan elektrolit. Kemudian ada penyisihan. Penyisihan dapat dilakukan dengan cara mengoksidasi limbah cair sehingga zat organik yang beracun bisa terpisahkan dari air. Selanjutnya yaitu menghilangkan material organik.
Pada cara penanganan limbah cair ini dilakukan dengan cara memberikan mikroorganisme supaya material organik dalam air hancur ataupun dapat hilang. Selanjutnya yaitu menghilangkan organisme penyebab penyakit. Pada proses ini, kita bisa menggunakan sinar ultraviolet ataupun menambahkan klorin. Selanjutnya yaitu ada penghancuran partikel perusak. Pada penghancuran partikel perusak ini perlu dilakukan untuk melindungi alat dari partikel-partikel yang bersifat merusak. Kemudian selanjutnya yang ada penggunaan kolam oksidasi. Penggunaan kolam oksidasi ini merupakan salah satu metode penanganan limbah cair secara biologi. Kemudian selanjutnya yaitu pengurangan limbah cair. Jumlah limbah cair bisa dikurangi dengan cara mengefisienkan proses produksi sehingga jumlah limbah cair yang dihasilkan dapat diminimalisir. Limbah gas adalah limbah yang menggunakan media udara. Pada umumnya, udara mengandung unsur kimia, oksigen, N2, NO2, dan CO2, dan sebagainya. Kualitas udara akan menurun jika terjadi pencemaran dari limbah gas yang melebihi kandungan udara alami. Hal ini dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Ada dua jenis zat pencemar yang terdapat dalam limbah gas, yaitu partikel dan gas itu sendiri. Partikel dapat berupa butiran halus, tetapi masih bisa dilihat secara kasat mata, misalnya asap, debu, uap air, dan sebagainya. Zat pencemar berupa gas hanya bisa dirasakan oleh indera penciuman. Bahkan ada pula yang tak tercium tetapi memiliki dampak yang berbahaya. Meskipun tak terlihat, limbah gas juga mengandung partikel padat dan cair. Ukurannya sangat kecil dan ringan. Partikel yang disebut materi partikulat ini dapat dibawa angin dengan mudah sehingga membuat jangkauan pencemaran makin luas. Ada beberapa pengolahan limbah gas. Untuk menangani limbah udara yang dihasilkan, perlu ada pengolahan limbah dengan cara yang benar. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengurangan gas buangan. Jika kadar limbah gas di udara tidak terlalu banyak, dampak pencemaran yang terjadi tidak terlalu terasa. Namun, jika kadarnya tak terkontrol, limbah gas ini dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah pengurangan gas buangan. Caranya adalah dengan melakukan desulfurisasi. Metode desulfurisasi ini adalah mengurangi gas buangan dengan menggunakan filter basah. Penggunaan filter basah tersebut akan menghilangkan gas sulfur oksida yang timbul dari hasil pembakaran bahan bakar. Kadar gas lain yang dapat dikontrol dengan cara ini adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Cara kedua yang bisa dilakukan adalah untuk menurunkan suhu pembakaran. Untuk menyempurnakan pembakaran, ada alat yang digunakan yaitu alat pengubah katalitik. Dengan cara ini, limbah gas bisa dikurangi adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Selain itu, ada juga beberapa yang bisa mempertimbangkan penggunaan bahan bakar alternatif supaya tidak menimbulkan pencemaran udara lagi. Dengan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan serta tidak mengandung banyak bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua yaitu ada penggunaan metode fisika kimia. Metode kedua yang bisa dilakukan adalah metode fisika dan kimia. Metode ini berfungsi untuk memurnikan limbah gas sehingga lebih ramah lingkungan. Ada beberapa perubahan fase yang terjadi pada aktivitas ini.
yaitu metode fase gas, metode fase cair, metode fase padat, dan metode pembakaran. Pada metode fase gas adalah menyamarkan bau yang busuk dengan melepaskan bau yang enak dicium. Gas yang berbau tidak enak tetap ada tetapi tidak terlalu tercium karena tersamarkan oleh gas lain yang berbau sedap. Metode fase cair adalah menyerap gas yang memiliki sifat larut yang tinggi terhadap zat cair. Jadi, limbah gas yang dihasilkan dialirkan menuju senyawa penyerap gas atau adsorben seperti air. Tugas adsorben adalah memurnikan kembali gas tersebut jika memungkinkan sehingga bisa digunakan kembali. Pada metode fase padat adalah penyerapan gas oleh adsorben padat. Prosesnya sama dengan fase cair. Dengan cara ini, molekul gas akan diserap oleh permukaan adsorben baik secara fisik ataupun kimia. Adsorben yang umum digunakan adalah arang aktif. Bentuk arang aktif ada dua, yaitu granular dan serat. Granular dapat menyerap bau dan warna. Serat juga bisa menyerap bau dan warna, bahkan dengan kemampuan lebih tinggi daripada granular. Namun daya serapnya hanya selama 2-3 hari sebelum titik jenuh. Dengan metode pembakaran, limbah gas dapat menghasilkan karbon dioksida dan air. Caranya adalah dengan membakar langsung limbah gas pada suhu yang cukup tinggi. Namun, cara ini membutuhkan biaya yang besar sehingga jarang menjadi opsi penyelesaian untuk penanganan limbah gas. Pada limbah dari bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah sifatnya berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Cara penanganan limbah B3 ada beberapa cara dalam penanganan limbah B3 ini, yaitu untuk mengurangi jumlah limbah di sumbernya atau bahkan mendaur ulang bahan yang dapat digunakan kembali secara produktif. Namun langkah-langkah ini tidak menyelesaikan masalah pembuangan limbah ini. Beberapa penanganan limbah B3 dengan beberapa metode yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu ada mengenai metode kimia. Beberapa perlakuan kimia adalah pertukaran ion, oksidasi dan reduksi, pengendapan kimia, dan netralisasi. Metode ini digunakan untuk mengubah limbah berbahaya menjadi gas tidak beracun dengan memodifikasi sifat kimianya. Sebagai contoh, yaitu sianida dapat melalui proses oksidasi menjadikan residu beracun ini sebagai produk tidak beracun. Proses kimia lainnya adalah pemisahan air yang memungkinkan air diekstraksi dari beberapa residu organik dan kemudian dihilangkan melalui pembakaran. Selanjutnya, metode termal. Metode ini menggunakan suhu tinggi untuk pembakaran bahan. Metode termal tidak hanya dapat mendetoksifikasi beberapa bahan organik, tetapi juga dapat menghancurkan sepenuhnya. Ada peralatan termal khusus yang digunakan untuk pembakaran limbah padat, cair, ataupun lumpur. Meskipun efektif dalam metode ini, tetapi bahwa pembakaran limbah berbahaya dengan metode termal dapat menyebabkan polusi udara, sehingga dapat menyebabkan limbah gas. Kemudian ada metode biologis. Ini digunakan untuk pengolahan limbah organik, seperti yang berasal dari industri minyak. Salah satu metode pengolahan limbah berbahaya biologis adalah budidaya tanah. Teknik ini terdiri dari pencampuran residu dengan permukaan tanah di area tanah yang cocok. Beberapa jenis mikroba dapat ditambahkan untuk memetabolisme limbah dan beberapa nutrisi. Adapun kasus di mana bakteri yang dimodifikasi secara genetik digunakan. Mikroba juga digunakan untuk menstabilkan limbah berbahaya. Karena proses ini disebut bioremediasi. Perlu dicatat bahwa tanah ini tidak cocok untuk menanam. Selanjutnya yaitu ada metode fisik.
Sementara metode di atas memanipulasi bentuk molekul limbah. Perawatan fisik terdiri dari berkonsentrasi, memadatkan, ataupun mengurangi volume limbah. Beberapa proses yang digunakan adalah yang pertama yaitu ada evaporasi, yang kedua flotasi, yang ketiga sedimentasi, dan ada juga filtrasi. Proses lain yang telah menjadi sangatlah populer adalah pemadatan, yang terdiri dari limbah enkapsulasi dalam aspal, plastik, ataupun beton. Enkapsulasi menghasilkan massa padat yang tahan terhadap pencucian. Limbah tersebut juga dapat bercampur dengan fly ash, air, dan juga kapur untuk membentuk jenis lain yang menyerupai dengan semen. Baik, itulah beberapa penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.